Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah sesuatu yang penting banget nih. Dari mana sih datangnya energi buat latihan keras sampai bisa jago? Sumber bacaan Anda nyebutnya penyalaan atau ignition. Nah, ternyata kuncinya seringkali bukan cuma dari dalam diri loh, tapi bisa dari percikan luar yang bisa kita tangkap atau bahkan kita ciptakan. Misi kita kali ini ngebongkar gimana sih motivasi super ini bekerja. Betul sekali. Soalnya kan latihan mendalam itu, ya prosesnya berat ya. Butuh daya tahan. Nah, penyalaan ini ibarat bensinnya lah. Tanpa api semangat yang nyala terus, ya susah mau lanjut terus. Oke. Jadi gimana nih api ini bisa mulai nyala? Sumber Anda nyebut soal isyarat purba atau primal cues. Kedengerannya dalam banget ya. Memang fundamental. Ini tuh sinyal-sinyal dari lingkungan kita. Kadang nggak kelihatan jelas, tapi pesannya kuat banget. Hei, kamu bisa loh capai ini. Contoh paling gampang yaitu ledakan pegolf wanita Korea Selatan setelah seri Pak juara tahun 98 itu. Oh, iya. Yang petenis Rusia juga kan, setelah Kornikova, Nah, itu dia. tiba-tiba aja muncul keyakinan bareng-bareng gitu, kalau dia aja bisa. Padahal mirip-mirip kita latar belakangnya. Masa kita nggak bisa? Sinyal kayak gitu tuh yang bikin ribuan orang jadi termotivasi, terus mulai latihan serius. Itu kan pemicunya dari luar ya, dari lihat orang lain sukses. Tapi gimana dengan komitmen dari diri sendiri? Bahkan sebelum mulai. Saya jadi keingat studi Gary McPherson dari materi Anda itu. Ah iya, studi McPherson. Itu menarik banget sih. Dia nanya ke anak-anak yang baru mau belajar musik. Pertanyaannya simpel. Menurut kamu kira-kira bakal main alat musik ini berapa lama? Dan ternyata jawaban mereka itu, visi awal mereka soal masa depan main musik, itu jadi prediktor kemajuan yang jauh lebih kuat dibanding, katakanlah bakat bawaan atau tes IQ gitu. Wah, serius? Iya, mereka yang dari awal udah punya bayangan bakal main musik lama, kemajuannya jauh lebih cepat. Jadi ini bukan soal bakat doang, tapi soal gambaran masa depan yang mereka pegang dari awal. Komitmen awal itu udah jadi isyarat kuat buat diri mereka sendiri. Kayak nyalain diri sendiri pakai visi gitu ya. Keren sih. Bahkan ada contoh klasik kayak Tom Sawyer itu kan, dia kayaknya mainin isyarat ini juga ya. Persis, si Tom itu kan bikin kerjaan ngecat pagar kelihatan eksklusif banget, langkah gitu. Sampai teman-temannya malah rebutan pengen ngerjain, bahkan bayar pula. Dia pinter banget mainin isyarat kelangkaan sama status buat nyalain motivasi orang lain ngerjain sesuatu yang aslinya, ya bosenin. Oke, jadi ada percikan awal, terus ada komitmen dari visi. Tapi gimana biar apinya ini nggak padam? Kan satu percikan aja mungkin nggak cukup ya. Contoh Curacao di Baseball Little League itu gila sih. Pula sekecil itu kok bisa ya konsisten banget ngasilin pemain hebat setelah Andrew Jones muncul? Itu karena mereka berhasil menciptakan apa yang bisa kita sebut efek Kapel Sistina. Jadi tempat-tempat subur bakat atau hotbeds itu nggak cuma ngandelin satu percikan aja. Mereka punya semacam ekosistem isyarat yang nyala terus-menerus. Lapangan bisbol Frank Coryell di Curacao itu misalnya, itu bukan cuma lapangan biasa. Itu kayak jendela menuju mimpi. Di sana ada pahlawan Little League lokal, ada pemandu bakat MLB suka dateng, bahkan rumah ibunya Andrew Jones kelihatan dari situ. Wah, jadi semua itu ngirim sinyal terus ya? Betul, sinyal konstan. Mimpi ini tuh nyata, dan kamu bisa raih. Beda banget sama tetangganya Aruba. Mereka sempat punya percikan awal dari Sydney Ponson, tapi ya itu, nggak didukung sistem isyarat sekuat di Curacao. Jadi ledakan bakatnya nggak sekonsisten itu. Lingkungan fisik ngaruh banget ya ternyata. Tapi gimana soal bahasa? Materi Anda juga nyinggung studi Carol Dweck soal pujian. Ini kayaknya relevan banget buat kita semua nih. Oh, sangat relevan. Dweck kan nemuin perbedaan gede banget antara muji kecerdasan, wah kamu pinter, sama muji usaha, wah kamu kerja keras banget ya. Ternyata, pujian yang basisnya usaha itu jauh lebih efektif buat bangun mental kuat sama motivasi jangka panjang. Kenapa? Kenapa tuh? Ya karena itu lebih sesuai sama kenyataan biologisnya. Buat bisa jago, itu kan emang butuh kerja keras, butuh ngulang-ulang, butuh perjuangan. Kalau dipuji pinter terus, malah bisa bikin orang takut gagal, jadi males nyoba yang susah. Makanya di hotbeds, bahasa yang dipakai itu selalu nekenin proses sama perjuangan. Kayak Yoon Sup-hee di Korea, Progresa di Curacao, Borussia di Rusia. Artinya mirip-mirip semua, berjuang, maju terus, gitu deh. Tematis? Iya, keep APO,
Knowledge is Power Program. Itu contoh bagus banget soal rekayasa lingkungan penyalahan. Mereka sengaja ngebangun identitas kelompok yang kuat, Keepsters, terus nanamin ekspektasi tinggi yang jelas banget, semua pesan pokoknya ngarah ke kuliah. Sama ngebudayain etos kerja keras, work hard, be nice. Tiap detailnya itu dirancang buat ngirim sinyal yang sama. Kamu mampu kok, kerja keras itu dihargai, masa depanmu cerah. Mereka nggak nunggu apinya nyala sendiri. Jadi mereka proaktif banget ya? Betul. Jadi kalau kita rangkum nih ya, penyalaan ini tuh bukan sihir atau apa. Seringnya dipicu sama sinyal dari luar, terus diperkuat sama komitmen awal, dijaga biar tetap nyala sama lingkungan yang penuh isyarat positif, sama bahasa yang dukung usaha. Pokoknya ini bahan bakar penting banget buat latihan mendalam yang ngebentuk keahlian itu. Menarik banget ya. Nah, ini mungkin sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang nih. Coba deh, amati lingkungan Anda sendiri. Di rumah, mungkin di tempat kerja, atau di komunitas Anda. Sinyal-sinyal kecil apa aja sih yang sebenarnya tanpa sadar terus dikirim dan diterima tiap hari? Apakah sinyal-sinyal itu bantu nyalain api motivasi? Atau jangan-jangan malah pelan-pelan madamin? Kira-kira perubahan kecil apa ya pada sinyal-sinyal itu yang bisa Anda lakuin buat memicu percikan yang lebih besar? Entah buat diri sendiri atau buat orang lain di sekitar Anda. Coba deh direnungin deh.